Halo G6, bertemu lagi dengan Miss Riana dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran 5. Muatan pertama adalah muatan IPS. Oke, kita akan belajar mengenai penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Penting lah ya, kalau kita bayangkan sekarang kita belum merdeka, pasti kita tidak bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan saat ini. Pertama, di lingkungan rumah, makna proklamasi yang bisa kita lakukan adalah dengan saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Lalu kita juga bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama, mengembangkan hidup rukun dan rajin membantu orang tua. Jadi tetap bekerja sama ya, walaupun di lingkungan rumah. Sedangkan di lingkungan sekolah, dengan mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, ikut upacara bendera, dan mengamalkan Undang-Undang 1945. Juga contohnya mengikuti kegiatan pramuka, dan toleransi dengan teman yang berbeda suku atau agama. Walaupun sekarang ada beberapa hal yang kita tidak bisa lakukan ya, contohnya melakukan upacara bendera, karena saat ini kita belajarnya dari rumah. Kemudian untuk di lingkungan masyarakat, kita bisa melakukan dengan cara bekerja sama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian bersatu menjaga kerukunan bangsa dengan tentunya toleransi salah satunya, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai, mendukung pemerintah. Contohnya sekarang kita harus mendukung pemerintah dalam menjaga protokol kesehatan untuk mengurangi dan mencegah penyebaran COVID-19. Lalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi kita tidak boleh egois. Kita harus lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan kita sendiri. Nah, ayo berlatih. Oke. Tuliskan masing-masing 3 contoh makna proklamasi di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang pernah kamu lakukan. Nah, ini adalah tugasnya. Tugas dikerjakan di buku tulis. Nomor 1 itu tugas kalian. Liliana Natsir dan Tantowi Ahmad adalah pasangan atlet bulu tangkis yang sering memenangkan perlombaan tingkat internasional. Prestasi yang mereka torehkan telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Keren ya. Nah, apakah makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada cerita di atas? Jadi, mereka melakukan makna proklamasi yang mana nih? Kalau menurut Miss Riana, mereka sudah melakukan dengan cara mengharumkan nama bangsa. Jadi, Indonesia semakin terkenal bahwa kita memiliki atlet-atlet yang luar biasa. B. Apakah perjuangan kedua tokoh pada cerita patut untuk ditiru? Mengapa demikian? Oke, sangat patut untuk ditiru. Tapi Miss, aku tidak bisa bermain bulu tangkis. Tidak usah bermain bulu tangkis. Mungkin permainan lain, jika kalian menyukai kegiatan lain, kalian bisa melakukannya dengan baik. Jika ada lomba, bisa mengikuti. Tapi aku tidak suka ikut lomba. Tidak perlu ikut lomba juga. Misalnya tidak perlu dengan juara, tapi dengan melakukan yang terbaik. Misalnya, rukun dengan teman yang berbeda agama, rukun dengan tetangga, rukun di keluarga. Itu sudah membantu Indonesia dalam memaknai proklamasi. Bayangkan kalau setiap orang menganggap remeh rukun dengan tetangga. Jadi mereka ribut terus dengan tetangga. Banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Lama-lama apa jadinya Indonesia ini? Jadi kita lakukan dari hal yang terkecil saja. Itu pun berarti. Kemudian nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Kamu sudah belajar untuk ujian nanti? Sudah dong kalau kamu. Yang B. Terima kasih sudah menyeberangkan kami, Pak. Tindakan manakah yang sesuai dengan penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang mana yang sesuai? Belajar sesuai. Sebagai siswa, kita harus belajar dengan baik. Supaya kita mendapatkan ilmu dengan baik, bisa dikembangkan nanti semakin kalian dewasa akan semakin berguna ilmunya. Walaupun sekarang, Miss aku belum kerasa ini aku belajar ini untuk apa? Saat ini mungkin belum terasa, tapi nanti semakin kalian dewasa, kalian akan menemukan apa sih gunanya kalian belajar dari sejak kecil. Ini juga, lihat saling membantu. Dan kalau sudah dibantu, kita mengucapkan terima kasih. Ini adalah bentuk saling tolong-menolong. Jika masyarakat Indonesia tidak melakukan saling tolong-menolong ini, entah apa jadinya. Persatuan dan kesatuan negara kita. Jadi, keduanya sesuai. Lalu, yang nomor 4 tidak usah. Tugas kalian ini saja ya. Masing-masing 3 contoh makna proklamasi yang pernah kalian lakukan. Ingat, nah, di sini ada contoh-contohnya.
Tapi Miss ingin kalian menuliskan yang pernah kalian alami ya. Pasti banyak. Selanjutnya adalah pemuatan SPDP. Kita akan membahas lagi pola lantai tari tunggal berpasangan dan kelompok. Oke, ada 3 bentuk penyajian tari ya. Ada 3. Tunggal, berpasangan, dan kelompok. Setiap bentuk itu juga pasti pola lantai berbeda-beda. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal bisa berbentuk horizontal, vertikal, atau diagonal. Contoh tari tunggal adalah jaipong dan tari topeng kelana. 2. Tari berpasangan berarti dari namanya dilakukan oleh 2 orang penari. Dilakukan oleh banyak penari juga bisa, tapi mereka berpasang-pasangan. Ada gerakannya nanti yang mereka lakukan berpasangan. Walaupun banyak ya, sama seperti tadi tunggal. Mereka sendiri-sendiri sih, tapi melakukan gerakannya sendiri-sendiri, tidak ada interaksi di antara seperti berpasangan pada para penarinya. Lalu polanya sih sama saja menurut Miss ya, semuanya bisa horizontal, bisa vertikal, atau bisa diagonal, sama. Contoh tari berpasangan adalah tari serampang 12 dan tari payung. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Nah, pola tarinya ini bisa melingkar, angka 8, atau melengkung. Contohnya adalah tari piring dan tari lego-lego. Nah, sekarang tuliskan ciri-ciri tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok beserta contohnya. Oke dia. Ini benar sekali. Nomor 1. Ini tugas. Perhatikan tari tradisional berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Nah, tari apakah yang dilakukan secara tunggal dari gambar ini? Ini juga tugas untuk kalian. Nah, carilah informasi tentang salah satu tari tradisional, itu tidak perlu, kalian cukup mengerjakan tugas nomor 1 dan nomor 2 di buku catatan. Ya, setelah itu seperti biasa difoto dan diunggah di classroom kalian. Masuk kita ke pembelajaran 6. Oke, muatan bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting dalam teks sejarah, masih sama ya. Menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, mari kita baca. Pengibaran Sangsaka Merah Putih. Sangsaka Merah Putih dikibarkan pada hari yang sama dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum dilakukan upacara pengibaran bendera merah putih dan pembacaan naskah proklamasi, Wakil Wali Kota Suwiryo memerintahkan Mr. Wilopo untuk mempersiapkan segala keperluan. Misalnya, mikrofon dan pengeras suara. Selain itu, Es Suhut juga diminta untuk menyiapkan tiang bendera yang dibuat dari bambu dan diberi tali. Adapun bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, para pemimpin bangsa mulai berdatangan ke rumah Soekarno untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Upacara pun dilakukan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Upacara dilakukan tanpa protokol. Berarti kalau tanpa protokol senyap ya, seperti yang kita lakukan kalau kita upacara pembukaan kegiatan pramuka. Sumbernya adalah Sejarah Nasional Indonesia dengan penyesuaian. Nah, sekarang Miss ingin kalian menemukan informasi penting dari tiap paragraf. 2 saja. Ini tugas. 2 informasi penting. Ada berapa paragraf tadi? Oke, ada 1 dan 2. Berarti kalian langsung kerjakan di buku, di sini, di buku cetak kalian. Masing-masing 2 informasi penting ya. Paragraf 1, informasi penting apa yang kalian dapatkan. Paragraf 2 pun seperti itu. Lalu seperti biasa, difoto dan diunggah. Selanjutnya adalah PPKN. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, dari kemarin kita sudah bahas ya, kenapa sih kita harus bersatu di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Tentunya supaya tidak terjadi perpecah belahan sehingga Indonesia tetap jaya. Nah, berikut adalah contoh pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Misalnya, membantu korban bencana alam,
tanpa melihat latar belakang. Artinya tidak peduli agamanya sama kek, sukunya sama atau tidak, tetap dibantu. Mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Misalnya, ada yang mau sholat Jumat, kita ingatkan. Ada yang harus berpuasa, ada yang harus ke gereja, dan lain sebagainya ya. Lalu membantu tetangga yang kesusahan, meskipun berbeda suku atau agama. Nah, manfaatnya apa sih? Kenapa kita harus melakukan ini? Karena kehidupan bermasyarakat jadi aman, tentram, damai, nyaman, kalau kata Miss Riana ya. Kemudian, masalah akan lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Masalah berarti lebih cepat terselesaikan. Karena kalau kerjasama, masalah bisa lebih cepat diselesaikannya, lebih ringan. Dan lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Jadi idenya lebih banyak kalau kita mendengarkan ide-ide dari orang lain. Nah, oke. Apakah ini tugas? Benar sekali. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Oke, tuliskan 3 contoh kegiatan di lingkungan tempat tinggalmu yang membutuhkan kerukunan di buku tulis. Oke. Nah, lalu ini juga tugas kalian. Apa sih manfaat? Tapi ini manfaatnya yang kalian rasakan ya. Dalam kehidupan sehari-hari. 2 saja. Terus kalian bilang, Miss, boleh nggak aku manfaatnya ini? Boleh. Selama kalian memang merasakan seperti itu. Atau mungkin ini manfaatnya banyak, bisa sampai puluhan. Ya, jadi kalian bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri atau menggunakan yang di buku ini jika kalian memang pernah merasakannya. Oke. Sudah? Itu saja kalau gitu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, langsung saja boleh di komentar kelas atau di komentar pribadi di Classroom, atau bisa langsung mengirimkan teks kepada Miss Riana lewat WhatsApp. Sampai jumpa. Dah.